Seperti yang kita tahu, makhluk laut terbesar adalah paus biru. Dan ternyata anggapan ini salah teman-teman ya. Karena di posisi sebelumnya ada makhluk buas dan mengerikan yang bernama kraken. Monster laut ini selain terkenal dengan ukurannya yang sangat besar, ternyata dia juga terkenal akan keganasannya dalam menenggelamkan kapal-kapal dagang. Dan inilah sang penguasa lautan yang membuat para pelaut ketakutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung teman-teman, selamat datang lagi ya guys ya. Makasih teman-teman yang udah bergabung lagi, yang udah mampir, yang udah singgah lagi ya, yang udah ngebantu supportnya selalu ya, yang udah ngebantu dari jempol like-nya. Makasih banyak teman-teman ya. Like, comment, subscribe, terima kasih banyak teman-teman ya. Support teman-teman sangat-sangat membantu ya. Sangat-sangat membantu teman-teman. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu beserta keluarga pastinya ya. Amin ya rabbal alamin. Oke guys ya, hari ini kita bakal ngebahas tentang kraken, yaitu monster laut yaitu berbentuk gurita yang terkenal pada masanya hobi banget ini dalam menenggelamkan kapal-kapal dagang ya, pastinya yang melintas di kawasan dia teman-teman ya. Dan saking populernya si kraken ini sampai-sampai dia dimunculkan di beberapa film, dan ini filmnya film-film populer teman-teman ya, seperti Pirates of the Caribbean atau Clash of the Titans. Dan bagi teman-teman pencinta One Piece, teman-teman pasti pernah kedengar namanya Tsurome, yaitu sebuah gurita yang hobi banget juga menghancurkan kapal. Nah, bagi teman-teman yang udah sering nonton film-film itu, teman-teman pasti langsung kebayang nih besarnya si kraken ini sebesar mana ya guys ya. Bisa sampai 3 atau 4 kali sebuah kapal teman-teman. Nah, jika ada makhluk raksasa penguasa lautan, maka si kraken inilah aktor utamanya. Nah, sekarang kita bakal menerangkan sedikit seperti apa sosok si kraken ini teman-teman ya. Nah, kraken ini adalah sebuah monster ataupun makhluk raksasa yang menempatkan dirinya ataupun berdiam diri khusus di dalam lautan. Dan dia juga pernah ditemukan di wilayah Islandia dan juga Norwegia, yaitu utara benua Eropa. Dan monster ini sering banget buat onar teman-teman ya, dengan menyerang kapal-kapal dagang yang lewat di atasnya dengan cara melilit kapal-kapal tersebut dengan tentakel-tentakel besarnya. Dan tujuannya akan diseret ke dasar lautan. Dan kalau kita mencari tahu di Google, kata kraken itu berasal dari kata krake tanpa N teman-teman ya. Dan kata-kata krake sendiri berasal dari bahasa Skandinavia jika diartikan adalah sebuah monster yang tidak sehat ataupun monster yang mengerikan. Dan kata-kata ini juga masih digunakan sekarang teman-teman ya, dimana kata-kata ini digunakan dalam bahasa Jerman modern yang merujuk kepada gurita. Dan kita mungkin sering mendengar ya kata-kata kraken teman-teman ya, dan mengira bahwasanya hal ini adalah cuma sebuah mitos, dan sepertinya enggak teman-teman ya. Sebutan kraken sendiri pertama kali muncul di dalam sebuah buku yang berjudul Systema Naturae ataupun Sistem Alam, di mana buku ini ditulis langsung oleh Dr. Carolus Linnaeus, yaitu pada tahun 1735 oleh seorang ahli obat-obatan, dan dia juga ilmuwan dari Swedia. Dan jika teman-teman tahu, ternyata Dr. Carolus ini adalah orang yang pertama kali membagikan nama-nama makhluk ke dalam golongan hewan. Di dalam bukunya ini, Dr. Carolus membagikan si kraken ini ke dalam golongan Cephalopoda. Dan golongan Cephalopoda yaitu golongan yang memang dikhususkan untuk gurita dan sejenisnya. Mungkin termasuk dengan cumi-cumi, cuma beda ukurannya aja kali ya. Dan dari sini timbul sebuah pemikiran, bisa jadi si kraken ini berada di dalam penelitian sains modern. Menurut Hendrik Pontoppidan, yaitu seorang penulis dan juga pemenang Nobel di tahun 1904, dan dia mengatakan bahwasanya si kraken ini memiliki ukuran sebesar sebuah pulau dan juga memiliki tentakel-tentakel panjang seperti bintang laut. Waduh, ngebayangin segede mana tuh teman-teman ya. Dan dia mengatakan bahaya utama sebenarnya dari si kraken ini adalah ketika dia kembali menyelam ke dalam lautan, dia menciptakan sebuah gelombang besar yang otomatis akan menghilangkan si kapal ini dalam waktu itu juga. Dan gak sampai di situ teman-teman ya, ternyata riak ombak yang diciptakan tersebut dapat menenggelamkan kapal-kapal yang ada di sekitarannya. Waduh, gede banget berarti gelombangnya ya. Selain menggambarkan si kraken ini adalah makhluk yang sangat-sangat berbahaya, si Hendrik ini juga menuliskan sisi lain dari makhluk misterius ini. Si Hendrik ini juga menuliskan di dalam bukunya bahwasanya ikan-ikan suka berada di dekat si kraken ini. Ya pastinya cari aman teman-teman ya, dari para pemburu-pemburu ikan teman-teman pastinya. Dan karena itu juga para nelayan-nelayan Norwegia suka mengambil resiko dengan menangkap ikan
yang berada di atas kraken tersebut. Waduh, ini cari masalah sendiri namanya ya. Jika para pelaut pulang dengan membawa hasil yang banyak, maka penduduk-penduduk desa setempat tidak perlu diberitahu teman-teman ya. Mereka langsung tahu bahwasanya si nelayan-nelayan ini menangkap ikan tepat di atas kraken. Dan ini menimbulkan sifat-sifat bangga di kalangan para pelaut di masa itu. Waduh, saling-saling bersaing teman-teman ya. Siapa yang berani ke dekat kraken ya. Sejak lama makhluk ini hanya dianggap sebagai cerita kuno dan juga hanya dianggap sebagai dongeng belaka. Namun ketika dari sisa tubuh si kraken ini ditemukan di pinggiran pantai Albaik yaitu Denmark pada tahun 1853, para ilmuwan mulai menyadari kalau legenda si kraken ini mungkin memang berdasarkan pada suatu yang nyata. Dan ternyata jika kita kembali ke waktu yang lebih jauh, penelusuran si kraken ini sudah mulai dibentuk pada tahun 1801. Pierre Denis de Montfort yang juga menyelidiki tentang si kraken ini, dia juga menemukan di kapel Saint Thomas yaitu di daerah Saint-Malo, Britania, Prancis, ada sebuah lukisan yang menggambarkan seekor kraken raksasa sedang menyerang sebuah kapal, di mana kraken ini terlihat sedang menggulung sebuah kapal dengan tentakel-tentakelnya. Dan ternyata insiden di dalam lukisan ini bukan hanya hayalan semata teman-teman ya. Karena insiden yang tergambar di dalam lukisan itu berdasarkan peristiwa dari kejadian nyata. Dikisahkan kapal yang tergambar di dalam lukisan tersebut adalah kapal Norwegia yang sedang berada di lepas pantai Angola, Turki. Dan saat mereka mendapat serangan tak terduga tersebut, para pelaut-pelaut tersebut di atas kapal membuat hajat kepada Saint Thomas, yaitu jika mereka lepas dari mara bahaya serangan kraken ini, mereka akan melakukan perjalanan berziarah ataupun berkunjung ke tempat suci. Dan kalau dipikir-pikir hampir sama banget teman-teman ya, budaya kita sekarang yang suka banget berhajat dengan budaya bangsa Eropa di zaman dulu. Atau jangan-jangan nih budaya kita sekarang berasal dari budaya bangsa Eropa yang masuk ke Indonesia. We never know guys. Oke, kita kembali teman-teman ya ke pelautnya ya. Dan di sini para pelaut-pelaut tersebut mengambil sebuah kapak dan juga parang ya mungkin ya. Mereka langsung memotong-motong tentakel-tentakel si kraken tersebut. Nah, karena serangan dari kraken ini mendapat perlawanan dari kru kapal, akhirnya si kraken itu pergi meninggalkan mereka. Nah, sebagai terkabulnya dari hajat mereka dari serangan si kraken ini ataupun dari marabaya ini, akhirnya mereka mengunjungi kapel Saint Thomas di Britania. Dan di sini mereka membuat sebuah lukisan dan menggantungnya di kapel Saint Thomas sebagai pengingat atas peristiwa yang mereka alami kemarin. Selain sebuah kisah lukisan di kapel Saint Thomas ini, Pierre Montfort juga menceritakan tentang penjumpaan yang lain dengan makhluk serupa cumi-cumi atau gurita raksasa yang dialami oleh Kapten James Magnuddin yang berasal dari Denmark. Dan di sini Kapten Jin juga melihat si kraken ini juga di lepas pantai Angola, Turki. Waduh, asli dia aja yang buat onar teman-teman ya. Dan pada hari itu si kraken ini berhasil menyerang kapal mereka dan menghabisi 3 awak kapalnya. Waduh, udah parah banget nih si kraken ya. Dan di sini para awak kapal yang selamat tidak tinggal diam teman-teman ya. Mereka mengambil sebuah meriam dan menembakkan meriam tersebut berulang-ulang ke arah si kraken sehingga si kraken menghilang ke dalam lautan. Waduh, parah banget teman-teman ya. Mau nggak mau kita harus lebih ganas dari si kraken ya. Dan kisah lain juga terjadi pada tanggal 30 November 1861 ketika sedang berlayar di Kepulauan Sineri. Para awak kapal Perancis yaitu kapal Alenton, mereka menyaksikan seekor kraken raksasa berenang tidak jauh dari kapal mereka. Dan di sini para pelaut ini menyiapkan peluru-peluru dan meriam, tujuannya untuk ditembakkan ke arah si kraken. Karena mendapatkan serangan dari para pelaut, si kraken ini langsung berenang menjauh dari kapal mereka. Namun ternyata kapal Alenton segera diarahkan untuk mengejar si kraken. Waduh, sengaja dikasih cobaan malah dicoba ya. Setelah mereka berhasil mengejarnya, mereka langsung melempar garpu-garpu besi ke tubuh si kraken dan juga jaring-jaring. Mereka berharap besar dengan hasil tangkapan mereka. Dan ternyata tubuh si kraken itu hancur teman-teman ya. Dan hanya menyisakan sedikit tentakel-tentakelnya. Waduh, kecewa berat ya pastinya ya. Dan setelah itu ketika kapal berlabuh di pelabuhan, mereka langsung memperlihatkan tentakel-tentakel ini kepada para ilmuwan. Dan di sini para ilmuwan juga sepakat bahwasanya tentakel yang diperlihatkan oleh kru kapal adalah tentakel yang dimiliki oleh kraken raksasa. Dan pada bulan Oktober tahun 1873, seorang nelayan bernama Theophile Picot dan anaknya berhasil menemukan tentakel raksasa di Newfoundland, Kanada. Dan ini menegaskan bahwasanya perkembangan si kraken ini sudah mencapai ke wilayah yang lain.
lain. Dimana kalau di awal tadi kita menceritakan si Kraken ini berada di benua Eropa, sekarang mereka sudah berkembang ke benua Amerika. Waduh, luas banget teman-teman ya. Maka dari beberapa sumber yang kita dapatkan, kalau legenda Eropa mengatakan si Kraken ini memiliki besar seukuran sebuah pulau dengan tujuan untuk membesar-besarkan, tetapi dengan beberapa bukti yang mereka berikan sepertinya sudah terpecahkan teman-teman ya. Tetapi balik lagi nih ke kepribadian masing-masing ya. Kalau kita nggak pernah ngelihat ya pastinya nggak langsung percaya ya kan. Kekuatan mitos si Kraken ini menjadi semakin kuat karena si Kraken ini masih dapat ditemukan dalam survei ilmiah modern tentang alam Eropa pada abad ke-18. Dan pada tahun 1853, seekor kraken raksasa ditemukan terdampar di pantai Denmark, di mana penemuan ini langsung dimanfaatkan oleh seorang naturalis Norwegia untuk diteliti. Dan apa yang telah menjadi legenda kraken telah memasuki sejarah sains. Nah, jika kita melihat dari sudut pandang manusia terhadap si kraken ini, karena kita belum pernah melihatnya, kita masih beranggapan bahwasanya si kraken ini adalah sejenis hewan laut dan bukan seperti makhluk besar dari mitos teman-teman ya. Dan itu pastinya jelas teman-teman ya, dari apa yang didapatkan dengan dilihat langsung dengan yang didengar pastinya berbeda. Di sini masih banyak perdebatan apakah si kraken ini mewakili satu spesies atau spesies yang lain. Oke, sekian aja teman-teman ya untuk pembahasan kita tentang si kraken. Mungkin teman-teman lebih paham ya, lebih mengerti tentang si kraken ini ya dari baca-baca di tempat sumber-sumber yang lain. Teman-teman bisa tambah-tambah juga ya di kolom-kolom komentar teman-teman ya. Tuh teman-teman, terima kasih banyak yang udah ngebantu supportnya selalu ya, dari ngebantu like, komen, dan subscribe. Terima kasih banyak. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu pastinya ya. Amin ya rabbal alamin. Kita jumpa lagi di video selanjutnya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang mau request bisa request juga ya di kolom komentar. Sekian untuk hari ini teman-teman semuanya. Terima kasih banyak. Kita undur diri teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.